Halo, semangat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Bertemu lagi dengan Bu Dati untuk kembali belajar materi baru. Hari ini kita di penghujung tema 2, yaitu di subtema 4 dengan judul Menyayangi Hewan. Dengan muatan pelajaran yaitu matematika, kita akan membahas tentang pecahan. Di kelas 2 kalian sudah belajar tentang pecahan. Kita akan mempelajari lagi dan lebih memperdalamnya. Mari kita mulai. Anak-anak, apakah di rumah kalian memiliki hewan peliharaan? Beberapa dari kita memiliki hewan peliharaan ya. Ada yang punya kucing, anjing, kelinci, ikan, burung, kambing, dan hewan lainnya. Teman kita, Dayu, memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Kelinci Dayu ini sangat suka makan wortel. Siapa nih yang juga suka makan wortel? Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit. Nah, ini adalah gambar biskuit atau kue sisa gigitan dari induk kelinci, yaitu setengah di gambar sebelah kanan, setengah ya. Setengah dalam matematika bisa ditulis dengan 1/2. Penulisan seperti ini dinamakan bilangan pecahan. Nah, seperti ini tadi biskuitnya dibagi jadi 2, maka masing-masing bagian itu kita sebut dengan setengah. Bagaimana kok bisa dapat angka setengah, dapat angka 1/2? Kita akan mempelajarinya setelah ini. Nah, pecahan setengah itu 1/2. Ini untuk angka 1 ini melambangkan pembilang, dan angka 2 ini kita sebut sebagai penyebut. Jadi angka berapapun yang ada di atas kita sebut dengan pembilang, dan angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Gitu ya. Jangan sampai tertukar. Coba perhatikan penjelasan berikut ini supaya lebih paham ya. Nah, satu biskuit yang utuh ini dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/1 atau dibaca 1/1. Jadi tulisnya 1/1 karena ini satu biskuit yang utuh. Nah, kalau ini dibagi jadi 2, maka satu biskuit ini dinyatakan dalam pecahan biasa 1/2, dibaca 1/2 atau setengah. Bagaimana jika biskuit ini dibagi jadi 3 atau jadi 4? Nah, kalau dibagi jadi 3, maka setiap potongannya dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/3. Kalau dibagi jadi 4 yang sama besar, maka bisa dinyatakan dalam lambang pecahan 1/4. Oke. Nah, Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Perhatikan ini ya. Yang dipotong Dayu, satu biskuit utuh dipotong jadi 2 bagian sama besar. Satu bagian yang berwarna coklat yang berada di atas dinyatakan dalam lambang pecahan yaitu 1/2. Kalau bagian putih yang bawah dilambangkan dengan pecahan berapa ya? Apakah anak-anak bisa menjawabnya? Coba kalau bisa boleh nih komen di bawah. Nah, jadi kita tahu bahwa 1/2 itu adalah satu bagian dari 2 bagian yang dipotong yang sama besar. Jadi bagian yang coklat itu
yang dilambangkan dengan pecahan 1/2 itu 1 dari jumlah keseluruhan potongan, yaitu 2. Kita perhatikan contohnya lagi, contoh yang lain supaya lebih paham. Nah, bagaimana dengan gambar seperti ini, yaitu 1/4, yaitu satu bagiannya ini merupakan berapa bagian dari yang sama besar ya? Jawabannya adalah, kalau kita hitung potongannya, potongan biskuitnya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4 itu adalah satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya yaitu setengah, yaitu satu bilangan dari titik-titik bagian yang sama besar. Perhatikan gambarnya. Gambar ini biskuitnya dibagi menjadi 2 potong yang sama besar. Jadi setengah adalah satu bagian dari 2 potong bagian yang sama besar. Lalu ini gambar biskuit yang dibagi jadi 3 bagian sama besar. 1/3 yaitu satu bagian dari titik-titik bagian yang sama besar. Ya, betul, tepat sekali, jawaban kalian adalah 3. Nah, coba sekarang tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Tadi jika anak-anak bertanya, kok bisa itu 1/2, kok itu bisa 1/4 atau 1/3 atau pecahan berapapun, itu bagaimana caranya? Nah, perhatikan cara seperti ini. Kita tahu di gambar ini ada 5 gambar persegi panjang yang disatukan, atau satu persegi panjang yang dibagi jadi 5 bagian. Nah, di 2 bagian yang paling depan itu diberi warna biru muda, sedangkan 3 bagian lainnya tidak diberi warna atau dibiarkan warna putih. Nah, pertanyaannya adalah bagian yang berwarna biru ini jika dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi berapa ya? Berapa per berapa ya? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita hitung dulu. Karena ini yang ditanyakan adalah warna biru muda, jadi kita hitung dulu warna yang ditanyakan, yaitu warna biru ada berapa bagian? Ada 2, maka kita tulis angka 2. Kemudian karena ini pecahan, kita beri tanda per, seperti ini. Kemudian di bawahnya yaitu penyebutnya, kita tuliskan berapa banyak persegi panjang yang disediakan. Oh, di sini ada 5, berarti angka yang menjadi penyebutnya adalah angka 5. Ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah bagian yang berwarna putih, ini kalau ditulis pecahan biasa menjadi berapa per berapa ya? Kita hitung dulu warna putih. Warna putih ada 3 persegi panjang, jadi kita tuliskan angka 3, kemudian kita tulis tandanya per, dan di bagian bawah kita tempatkan berapa banyak persegi panjang yang ada di gambar. Keseluruhannya ya, totalnya ada 5, baik itu yang diberi warna biru maupun yang tidak diberi warna biru. Totalnya ada 5, jadi 5. Jadi bagian yang berwarna biru ada 2/5, sedangkan bagian yang berwarna putih ada 3/5. Gampang ya. Gambar selanjutnya yaitu gambar sebuah persegi panjang, sama seperti yang sebelumnya, yang dibagi menjadi 5 persegi panjang yang ukurannya sama besar. Nah, pertanyaannya di sini ada yang warna merah dan ada yang tidak diberi warna ya. Pertanyaannya adalah bagian yang berwarna merah ini jika
dilambangkan ke dalam pecahan biasa, maka berapa per berapa ya? Kita hitung dulu, karena ini yang ditanyakan warna merah, maka kita hitung bagian yang diberi warna merah. Oh, ternyata ada 1, 2, 3. Kita beri angka 3. Kemudian kita beri tanda per. Lalu penyebutnya adalah total semua persegi panjang yang disediakan. Jadi keseluruhan ya, di gambar ada 5. Jadi jawabannya bagian yang berwarna merah itu 3 per 5. Kalau bagian yang berwarna putih berapa ya? Jawabannya adalah 2 per 5. Bagaimana bisa? Ya, warna putihnya kita hitung dulu, ada berapa? Ada 2. Kemudian kita beri per, dan 5 ini menunjukkan jumlah semua persegi panjang. Seperti itu. Mudah ya? Kalau sudah dipahami, kita coba lihat ini. Ibu memotong kue menjadi 10 potongan yang sama besar. Nih gambar kuenya, lihat ya. Dalam lambang pecahan, satu potongan kue dituliskan dengan 1 per 10. Ya, satu bagiannya tadi per semua total potongannya. Karena tadi diceritakan bahwa ibu memotongnya menjadi 10 bagian, maka 1 per 10. Kemudian Edo ternyata memakan 4 potongan kue. Nah, ini contoh gambarnya. Seperti ini, anggap saja ini kuenya ibu, ada 10 bagian. Kemudian yang diberi warna coklat ini adalah yang dimakan Edo, 4 bagian. Nah, bagian yang dimakan Edo ini jika di dalam pecahan dilambangkan berapa ya? Berapa per berapa? Maka kita hitung, jawabannya adalah 4 per 10. Yang dimakan Edo 4, kemudian per semua potongan yaitu 10. Jadi yang dimakan Edo ada 4 per 10 bagian. Kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang ditunjukkan. Seperti apa? Nah, coba perhatikan gambar ini dulu. Ini ada sebuah persegi panjang yang panjang. Ini kita sebut dengan satu bagian yang utuh. Namun jika persegi panjang ini kita bagi jadi 2 bagian yang sama panjang, nah, satu diberi warna dan satu tidak diberi warna, ini satu bagian dari 2 bagian yang sama besar ini kita tulis sebagai 1 per 2. Kemudian dari persegi panjang yang sudah dipotong ini kita potong-potong lagi menjadi 4 bagian, namun ukuran totalnya sama panjang ya. Maka dari gambar ini kita bisa tahu kalau 2 bagian yang diberi warna biru ini adalah 4 bagian dari gambar yang ditunjukkan. Jadi pecahannya adalah 2 per 4. Kemudian selanjutnya kalau ini dibagi lagi jadi lebih kecil menjadi 8 bagian, maka yang semula gambar ini yang besar kemudian dibagi jadi 2, dibagi lagi, kita hitung yang diberi warna biru ini ada 4. Jadi kita tahu bahwa pecahannya adalah 4 per 8. Jadi pecahan 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Benar ya? Pembilangnya berbeda-beda, penyebutnya berbeda-beda. Namun mereka memiliki kesamaan. Apa itu kesamaannya? Bahwa 1 per 2 ini senilai, atau kalau kita lihat gambarnya tadi sama panjang dengan 2 per 4. Dan 2 per 4 ini
atau setengah ini juga senilai juga dengan 4/8 kalau kita kembali ke gambar sebelumnya. Sampai di sini materi untuk hari ini tentang pecahan. Kita kembali mengingat apa itu pecahan, kita kembali mengingat bagian-bagian dari pecahan, yaitu ada yang disebut pembilang, ada yang disebut penyebut, dan kita juga belajar tentang pecahan senilai. Semoga anak-anak mampu memahami materi hari ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Dati. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat belajar. God bless you.